Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Monggo diangkat tangannya. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah. Yang keberapa kali, Bu? Ibu nggak ingat? Ya. Saya juga nggak ingat, Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini Allah turunkan barokahnya, amin. Allah turunkan rahmatnya, amin. Allah turunkan maghfirahnya, amin. Amin ya rabbal alamin. Awalnya saya deg-degan nih Pak Haji, kirain teh Selasa depan. Iya, kan biasanya Selasa kedua ya Pak Haji ya. Alhamdulillah Ibu, kalau Selasa depan saya nggak bisa hadir. Alhamdulillah Selasa pertama berarti ya. Biasanya kedua Pak Haji ya. Oh, hitungan kedua. Oh iya. Saya malah hitungannya satu. Makanya hitungan saya Selasa depan. Kalau Selasa depan nggak bisa hadir. Saya di Malaysia Pak. Alhamdulillah diundang di Malaysia 1 minggu dari tanggal 12 sampai tanggal 19. Ya, jadi Selasa depan nggak bisa. Alhamdulillah bisa dipertemukan oleh Allah hari ini ya. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, temanya kesibukan yang berujung malapetaka, gitu Pak Haji ya. Jadi temanya kesibukan yang berujung malapetaka. Pengen tahu Ibu, Bapak pengen tahu kesibukan yang seperti apa yang berujung malapetaka? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma yastaghiluka anillahi ta'ala fahuwa alaika mas'umun. Itu Pak. Udah siap ngaji Bapak? Ibu? Udah siap ngaji? Kullu ma yastaghiluka, kullu ma setiap
apa-apa gitu. Yastaghiluka, yang menyibukkan dirimu, anillahi ta'ala, dari mengingat Allah. Fahuwa, maka kesibukan yang semacam itu, alaika, atasmu, mas'umun, terdapat malapetaka. Nah itu. Coba kita pelajari dari kalimatnya, Pak. Kullu ma, setiap ma, apa-apa. Kalau di Quran menyebut ma, itu artinya apa? Kalau apa berarti yang dipanggil yang tidak punya akal. Ada lagi kulluman, setiap siapa. Kalau siapa berarti yang dipanggil yang punya akal. Di dunia ini bahkan sampai di langit itu banyakkan mana yang punya akal dengan yang tidak punya akal? Banyakkan mana, Bu? Yang punya akal dengan yang tidak punya akal banyakkan mana? Kerikil, tahu kerikil Bapak? Punya akal tuh. Manusia punya, ayam. Nah, itu. Makanya Quran nyebutnya yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yusabbihu lahu, mereka bertasbih. Daun punya akal nggak, Bu? Tidak. Bertasbih daun itu. Tetapi ketika yang disebut ma, maka man ke bawah. Tapi kalau yang disebut man, maka ma tidak terbawa. Paham apa pusing? Jadi ma tadi artinya apa, Bu? Apa-apa. Berarti yang dipanggil yang punya akal apa yang tidak punya akal? Yang tidak punya akal. Kalau man artinya siapa? Berarti yang dipanggil yang punya akal. Ini kalimatnya kulluma, setiap apa-apa. Ada keterangan kalau yang dipanggil apa, karena apa itu jumlahnya lebih banyak daripada siapa, maka ketika Quran manggil apa berarti siapa ke bawah. Ngerti? Akhirnya dibikin dalil sama ibu-ibu. Apa dalil ibu-ibu? Duit suami adalah duitku dan duitku adalah taeta. Kalau duit suami duit aku, kalau duit aku taeta. Pakai dalilnya emak. Jadi kalau emak yang dipanggil man ke bawah, tapi kalau man yang dipanggil emak tidak terbawa. Sekarang saya tanya sama Bapak, kalau Bapak nanya nama, apa namamu, apa siapa namamu? Siapa namamu, apa namamu? Siapa namamu? Kalau nama punya akal nggak? Yang punya nama orangnya apa namanya? Yang punya akal orangnya apa namanya? Orangnya. Yang ditanya nama apa orangnya? Apa namamu, apa siapa namamu? Tetap ngotot siapa? Kalau nama punya akal tuh, Bu. Yang punya akal tuh orangnya. Jadi yang benar apa namamu, apa siapa namamu? Tetap ngotot siapa? Bapak kalau baca di kalimat Arab itu bukan man ismuka tetapi masmuk. Masmuk. Ma bukan man. Jadi artinya apa namamu, apa siapa namamu? Nah, mulai berubah.
Jadi kalimatnya disebut masmuk, tapi diartikannya siapa namamu, itu artinya ma bimakna man gitu. Walaupun tulisannya ma, tapi maknanya siapa. Itulah gunanya belajar tafsir. Nah, balik lagi ke masalahnya. Yang dipanggil kulluma, setiap apa-apa. Tapi kalau setiap apa-apa berarti siapa-siapa ke bawah. Ingat ya. Yang ini pernah diputar saya kemarin. Antara ma dengan man, mahalan mana? Ma itu tidak berakal, man itu berakal. Mahalan mana? Ma sama man. Man berarti siapa yang punya akal. Itu zaman dulu. Oh zaman dulu Ustadz? Iya sok. Ada ibu-ibu pagi-pagi lagi ngasih makan ayam. Ayamnya teh banyak Pak. Terus tetangga ibu teh nyamperin, mbak ayamnya banyak mbak. Alhamdulillah ayamnya banyak. Tuh mbak mas senengnya ayamnya banyak. Nanti saya doain mbak, mudah-mudahan ayamnya tambah banyak. Ibu bilang apa? Amin, gitu ya bu ya. Sore-sore ibu teh belanja ke Alfa, bawa anak teh 4, 1 motor 4 anak. Yang digendong 1 pakai, ya yang di belakang teh 3, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Anak ke-1, kedua, ketiga, yang paling kecil di depan. Ketemu sama mbak yang tadi pagi. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam. Si mbak lagi. Ini anaknya semua mbak. Iya. Anaknya banyak mbak. Iya. Aku doain ya mbak, mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Amin te. Amin te. Lah. Berarti mahalan mana emak sama eman? Enakan punya ayam banyak apa enakan punya anak banyak? Lah ya iya. Berarti mahalan mana? Astagfirullah. Itu ibu. Ya, ternyata itu lebih menghargai ayam daripada dulu. Masih dulu Pak, matahari sama bulan panasan mana Pak? Bu, matahari sama bulan panasan mana? Matahari dulu. Sekarang mah panasan bulan. Jadi kalau sudah akhir bulan teh iya can kasatoran, eta can kasetoran, panas ya Pak. Jadi panasan mana bulan sama matahari bu? Zaman dulu mah panasan matahari. Dah balik deh. Masih emaknya. Jadi emak teh yang dipanggil apa? Bukan siapa. Tapi ketika emak yang dipanggil, siapapun terbawa. Ya perhatikan. Kullu ma yastaghiluka, setiap apa-apa yang menyibukkanmu anillahi dari mengingat Allah, fahuwa alaika mas'umun, maka kesibukan itu alaika atasmu mas'umun, terdapat malapetaka. Contoh yang emak dulu waktu belum buka dagang, rajin ke masjid gitu, rajin, baru karyawan doang, belum ada penghasilan tambahan. Kalau sudah nyampe rumah ada adzan maghrib ya datang, malam rebo ya ada pengajian datang. Begitu mulai buka bisnis, penghasilannya bertambah, kesibukannya pun bertambah. Itu ma namanya, karena bisnis tidak berakal.
Jadi nggak ngaji, nggak sholat ke masjid, masih sholat tapi tidak di masjid, udah nggak lagi hadir ke pengajian. Maka kesibukan yang semacam itu mas'umun. Kapan-kapan malapetaka menimpanya. Saya punya jamaah Bapak, saya perhatikan gitu kan. Saya tuh kalau ngaji saya suka merhatiin jamaahnya. Si Bapak ini terajin, saya perhatiin itu. Suatu ketika sering bolos lagi. Saya tanya, sekarang sering bolos, Tad sekarang udah sibuk gitu. Oh iya. Saya perhatikan, cocokin dengan ayat. Saya perhatikan terus. Lama-lama 2 minggu yang lalu datang. Saya lagi parkir di kendaraan, diketok-ketok mobil saya, tok. Tad, mau ngobrol sebentar. Kayak naon gitu. Tad, saya sekarang itu lagi goncang rumah tangganya. Loh, kenapa? Bukannya penghasilannya sekarang bertambah, dulu hanya jadi karyawan saja, sekarang ada tambahan. Justru itu Tad, sekarang mas saya jadi malah nggak betah di rumah. Kemarin itu saya naik mobil, Tad, nyetir mobil udah pasrah, mau saya tabrakin aja biar istri saya tahu, biar terasa setelah aku tidak ada. Kayak lagunya Roma Irama. Tapi dalam hati, ya. Apa tuh lagunya Pak? Iya, kalau ada biasa saja, kalau tidak ada baru gitu. Ngomong begitu Pak. Nanti dulu gimana ceritanya, biar cerita banyak. Kalau saya sudah menduga Pak, saya sudah menduga ini orang sudah mulai nggak ngaji lagi. Tadinya rajin ngaji, kalau nggak ngaji pun izin, Tad, aku nggak ngaji ya, lembur. Sekarang udah nggak izin lagi, biasa lagi, duitnya sudah banyak. Itu tiba-tiba, nah itu yang disebut mas'umun. Gitu. Sampai hari ini masih tegang Pak. Rumah tangganya, ini kisah nyata, tapi saya nggak nyebut namanya jadi nggak ngegosip ya Pak ya, sebuah iktibar. Saya suka memperhatikan antara ayat dengan kenyataan. Bapak kalau nggak percaya mau nggak buktikan sekarang, nggak usah ngaji rebuan, sok urusi bisnisnya. Kenapa? Karena kalau kita janji dengan Allah seperti ngaji, sholat itu punya janji dengan Allah. Ketika awalnya rajin bisa ketemu dengan Allah setiap waktu yang sudah ditentukan, tiba-tiba tidak kelihatan lagi, itu namanya kulluma. Ada juga orang tadinya sendirian masih perjaka, rajin ke masjid gitu Pak. Pengajian ya hadir, sholat 5 waktu ya hadir, tiba-tiba begitu berkeluarga punya istri, ngeliatin aja istrinya. Jadi nggak pernah ke masjid lagi, maka istrinya mas'umun, malah petaka. Itu sama dengan ibu-ibu masih sendirian rajin ngaji gitu. Ibu begitu punya jodoh ngeliatin suaminya terus, sehingga sibuk tidak pernah ke masjid, maka suaminya malah petaka. Dulu waktu belum punya rumah pengen banget punya rumah, duhanya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin. Begitu dikasih rumah oleh Allah, sibuk ngurus rumah. Pagi-pagi sudah nyapu, agak siang nyapu ruang tengah, sore nyapu halaman, besok balik deh nyapu rumah terus, sehingga lupa dengan perintah mas'umun, maka rumahnya akan menjadi malapetaka. Paham Ibu? Bu? Yes. Waktu masih sendiri rajin, begitu punya suami masih rajin, begitu punya anak sudah mulai sibuk, nggak lagi hadir ke pengajian.
Ya Ustadz, nggak enak kalau ajin ke pengajian, anak saya itu nakal, suka lari-larian di masjid. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, yang penting jangan ibunya yang lari-larian. Nah iya. Ustadz, saya tuh aslinya senang ke pengajian, pas aku punya suami tuh jadi nggak ngaji-ngaji. Kunaon ibu, suami aku ya bawa ikut ngaji gitu, Bu. Allah akan malu ketika pasangan suami istri betul-betul ngaji. Allah malu sehingga doa-doanya diijabah. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak berbahagia kalau suami istri itu ngaji bareng, subhanallah. Paling sulit ngajarin istrinya Pak, bener deh Pak? Iya, Ustadz sendiri kalau ngajarin istri malah lari. Ustadz udah pakai sorban di depan istri itu, assalamualaikum, lari malah istri. Nanonan katanya, lari. Susah Bapak. Ya, makanya doain, ya, doain. Itulah yang disebut kuluma, pasti berujung malapetaka. Akhirnya si bapak tadi yang ketok-ketok pintu jendela mobil saya. Terus Ustadz, saya bagaimana? Sekarang harus bagaimana? Nah, orang tuh biasanya begitu Pak, kalau lagi susah cerita, kalau lagi seneng iya, tapi bagus ya, asal ceritanya yang tepat sama orang yang tepat gitu. Seorang mukmin ketika mendapat kegembiraan disimpan di wajahnya, ketika mendapatkan kesusahan disimpan di hati. Makanya orang mukmin kalau lagi susah nggak kelihatan, tapi kalau lagi seneng kelihatan karena simpen di muka gitu. Ibu kalau naik angkot bertiga, yang bayarin ibu apa temen? Ibu naik angkot bertiga sama temen ibu, temen pengajian biasa bareng. Begitu naik angkot bertiga turun, yang bayar ibu apa yang lain? Masing-masing. Itu namanya Jakartaan. Jakartaan tuh hidupnya nafsi. Ibu nggak gitu, aku yang bayarin. Bisa Bu? Bikin miskin nggak? Nah iya, kenapa tuh? Kenapa sendiri-sendiri, Bu? Nah, Bapak ingat ada ayat wailul likulli humazatil lumazah, terus alladzi jama'a malau wa'addada, orang yang ngumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Well teh artinya celaka. Iya, resah masa tuanya, takut menghadapi pensiun. Itu namanya orang yang resah hari esok. Akhirnya ngumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung, jadinya pelit. Ya itu naik angkotnya bayar masing-masing. Nah iya. Ya itu dalam tafsir disebut ja'alahu uqdatan lil hawadifid dahri. Dalam tafsirnya disebut begitu. Dia mengumpulkan harta uddatan untuk masa tua. Uddatan lil hawadisi dahri gitu. Lah Ustadz, kan penting Ustadz ngumpuli duit untuk masa tua. Yakin gak hidupnya sampai tua? Yakin gak hidupnya sampai tua? Sehingga ngumpuli duit dihitung-hitung pelitnya minta ampun. Mau beli sate marangi di Haji Yeti di sana Pak. Itu udah nyampe depan tuh dihitung-hitung lagi. Satu kodite 7.500. Kalau beli satu tusuk itu 7.500. Kalau beli satu kodi berarti 250. Sayang, akhirnya beli kecapnya doang. Jadi anaknya dikasih kecap. Ayah di dia kecap terus tiap hari. Jadi anaknya mirip bango.
Ya iya, makanya kecap terus. Sama sendirinya juga bakhil, apalagi sama orang padahal umurnya belum tentu nyampe tua. Ketika Allah titipkan harta hari ini, gunakan di jalan Allah, sodakokan. Kenapa? Ketika kita sodako itu menabung untuk anak cucu dan masa tua kita. Itu Pak, Ibu, seandainya Bapak punya duit 100 juta di tangan Ibu, 100 juta, masjid mau pelebaran, ada tanah sedikit lagi, katanya 100 juta, akhirnya panitia teh pusing mikirin duit 100, dengar Bapak teh punya, akhirnya panitia masjid teh datang ke Bapak gitu. Bapak juga yang punya duit 100 juta tuh rencananya buat bayaran anak kuliah, anak Bapak, jadi 100 juta teh udah adem buat bayaran anak teh sudah ada. Tiba-tiba panitia masjid, Pak, masjid mau pelebaran sedikit, Pak, ini ada tanah orang, minta dibayarin 100 juta, katanya Bapak punya rezeki 100 juta. Bisa nggak Pak, buat masjid aja Pak? Itu Bapak udah tahu itu. Tapi yang lain mikirnya dalam. Baru perumpama aja udah mikir. Belum kenyataan juga sudah mikir. Ya, tadi Bapak mikirkan ya sayang Tad. Mendingannya buat anak besok nggak pusing daripada buat panitia masjid. Gitu kan pikirannya Bu. Padahal baru umpama. Nah, orang umpama aja udah bakhil, apalagi kenyataan. Nah, kalau si Bapak udah tahu. Ya Bu, itu Ibu, itu menunjukkan bahwa kita tuh seperti itu. Kita itu seperti itu, nggak yakin. Coba Bapak perhatikan, Ibu perhatikan. Orang yang anak cucunya sukses itu yang bapaknya dulu rajin sodakoh. Mau nggak perhatikan? Dibanding dengan rajin nabung, dengan rajin sodakoh, Allah bedakan. Oh enggak Ustadz, itu Pak itu rajin nabungnya. Masa tuanya enak? Belum tentu. Sertifikatnya banyak. Orangnya sudah tua. Orang itu kalau sudah tua duduk sebentar juga matanya merem Pak. Ngantuk ini. Orang kalau sudah tua begitu. Anaknya tuh minterin masuk kamar karena bapaknya lagi ngantuk, buka lemari ambil sertifikat, keluar teh bawa sertifikat, dibodohin Pak. Itu kenapa Allah tidak beri anak yang soleh? Kenapa ketika diamanati harta orang itu muncul bakhilnya? Itu anaknya 7 dikasih rumah semua satu-satu. Dia bilang Bapak kalau sudah tua tidak akan ngerepotin kalian. Tah rumahnya satu-satu. Bapak juga di sini sama Mama. Begitu istrinya meninggal sendirian. Ngomongnya beda lagi. Kalau tadi mah ngomongnya masih muda. Begitu sudah tua anaknya dipanggil, Nak. Bapak ikut siapa Nak? Kalau kemarin ngomongnya Bapak nggak akan ngerepotin kalian dikasih rumah satu-satu. Sekarang beda ngomongnya. Bapak ikut siapa Nak? Apa jawabnya anaknya itu? Bapak kan anaknya 7, ikut siapa aja boleh, yang penting jangan ikut aku. Ayo. Gimana kira-kira kalau begitu Pak? Sakit Pak. Ya kita belum tua Pak, sakit kalau mendengar itu. Ibu pengen umur panjang apa pendek? Bapak ingin panjang umurnya. Kadang-kadang umur panjang teh pas anak-anak kita teh benci. Lah iya, ngobrol sama temennya itu ngomongnya begini, kamu mah enak punya bapak teh mati muda. Tak lihat bapak saya udah tua teh nggak mati-mati, sok digituin Pak, sakit teh. Kemarin tuh dibawa ke Siloam kirain teh mau mati, tahu-tahu sembuh lagi. Kita dengar sakit Pak.
Sakit kita dengar itu. Nah, sini nah, bapak juga besok mati nah. Nah itu. Apa sebabnya? Dulu waktu jaya duitnya tidak buat sodako. Ketika duitnya dibikin sodako, maka Allah solehkan anak-anaknya. Ada orang tua tuh udah di situ, pipis di situ, makan di situ, kamarnya tuh baunya. Tapi anak-anaknya ridho ngurusin itu. Kenapa? Dulu ahli sodako. Anaknya perempuan, berarti suaminya laki, orang lain, tapi suaminya ridho, anaknya, istrinya maksudnya untuk ngurus ibunya, bapaknya itu. Jadi Allah beri soleh itu. Makanya jangan lupa sodako. Jangan hanya bisa nabung, ibu. Nabung numpuk harta di masa tua belum tentu enak masa tuanya. Tapi biarlah Allah yang ngurus gitu. Nyambung tuh. Nah itu. Balik lagi ceritanya. Terus orang tadi gimana Ustadz? Akhirnya saya bilang itu namanya takdir mas. Mas sekarang lagi goncang rumah tangganya. Istrinya udah nggak mau ngomong. Suaminya juga harga diri nggak mau ngomong. Jadi di rumah itu kayak neraka. Duitnya banyak tapi tidak terasa nikmat. Terus gimana saya Ustadz? Pertama yang harus dilakukan, belajar setuju dengan rencananya Allah. Idza jaa, apabila telah datang al-qadaru, kepastian dari Allah, wafaqahu, belajar setuju. Karena engkau yang bikin masalah. Dulu waktu belum sibuk rajin ngaji, begitu sibuk ngajinya ditinggalkan. Ini namanya kesibukan yang membawa malapetaka. Udah terima sekarang. Terus gimana caranya Ustadz? Banyak-banyak berdoa. Gitu. Karena doa itulah yang bisa merubah rencananya Allah. Innal qodoa, sesungguhnya kodok teh naon bu? Kodok itu rencananya Allah, berarti masih di lauhim mahfud. Kalau terjadi namanya qadar. Ngerti Pak? Kodok itu rencananya Allah yang belum terjadi. Kalau terjadi namanya qadar, kita sebut takdir. Jadi takdir teh isinya dua. Satu kodok, yang kedua qadar. Ngerti Pak? Kata Nabi, innal qada'a, sesungguhnya qada itu la yarudduhu, tidak akan ada yang bisa merubahnya, illa doa, hanya dengan doa. Ibu tahu hanya teh bahasa Sundana naon? Eta ungkulnya Pak, hanya itu berarti istimewa. Tidak ada yang mampu merubah rencananya Allah illa doa, hanya doa. Tapi doa yang seperti apa? Nah, doa yang terbaik adalah doa yang diulang. Itu namanya doa yang terbaik. Gitu Pak. Dan ternyata kata Nabi disebutkan lagi, inna doa ma'al qadai, sesungguhnya doa bersama rencananya Allah, ya'tajilani, keduanya kejar-kejaran ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Ibu kalau lomba yang menang itu yang nyampe duluan apa yang belakangan? Nah itu. Jadi ketika lomba yang menang itu yang nyampe duluan. Antara qada rencananya Allah dan doa ternyata ya'tajilani, keduanya saling kejar-kejaran. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari yang datang. Doa dulu apa qada dulu? Itu kalau qada itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Bener Pak? Ada untung, ada rugi, ada sehat, ada sakit, ada seneng, ada sengsara. Itu namanya qada rencananya Allah. Tapi ada nggak doa yang buruk? Pernah nggak Bapak bilang, ya Allah sakitkan aku ya Allah? Ada nggak?
Tidak ada. Jadi semua doa itu baik. Akhirnya kejar-kejaran antara rencananya Allah dan doa. Mana yang menang? Doa kalau banyak. Orang doanya cuman sekali sehari. Ya. Doa yang baik itu yang diulang. Jadi kalau Bapak habis sholat, duduk, jangan pergi dulu. Bacakan doa yang diulang-ulang. Apa tuh Pak doa yang diulang-ulang itu? Wiridan. Apa Bu? Tahu wiridan Pak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Minimal berapa kali? 33. Itu. Bapak, Ibu kalau baca robana sekali apa 30? Jangan sekali. Diulang, itu doa yang terbaik. Bapak, Ibu, dulu waktu kita kecil, pernah nggak dengar cerita sang kancil dan sang keong? Pernah dengar Pak? Bu, pernah Bu? Sang kancil sama sang keong lomba lari. Ingat? Bukan sama kura-kura, beda deh sama kura-kura mah. Eta mah ayahnya di Cocomelon. Tahu Cocomelon tuh Bu? Gak usah tahu Cocomelon, ya cucu suka ngelihat, ya jadi diliatin jadi tahu. Itu kancil melawan kura-kura. Ya, kalau cerita dulu kita waktu SD Pak, dulu itu ada kancil melawan sang keong. Mana yang menang Pak? Kenapa yang menang keong? Karena banyak. Dalam satu kolam itu isinya keong semua di pinggir. Benar Pak, Ibu? Kancilnya sendiri. Akhirnya malamnya tuh sang keong tuh rapat. Bapak ikut hadir nggak waktu itu? Rapat itu sang keong. Apa kata pimpinannya? Nanti kalau lomba sudah dimulai, ketika sang kancil memanggil, yang di depan sang kancil yang jawab. Siap. Begitu besok 17 Agustusan apa 17-an. Akhirnya mulai lomba Pak antara sang kancil dengan sang keong. Lari itu sekenceng-kencengnya kancil. Begitu berhenti sebentar, panggil sang keong. Mana yang jawab? Yang di depan. Kancil kepanasan. Waduh, udah di depan, lari lagi, dipanggil lagi, ada yang di depan lagi. Maka yang menang itulah doa. Ketika doa diulang, mampu mengalahkan rencananya Allah. Nyambung tepat? Beneran nyambung. Itu Ibu. Jadi sekarang ketika sesuatu terjadi menimpa pada diri kita akibat kesibukan yang kita lakukan sehingga melebihi atau tidak ingat dengan Allah, jangan salah kalau nanti akan muncul mas'umun, malapetaka. Jadi kalau datang malapetaka, yang harus dilakukan belajar setuju. Gitu Pak. Jadi sekarang saya kasih tahu ke orangnya, sekarang belajar setuju bahwa inilah akibat melupakan Allah. Gitu. Terus gimana Tad sama istri? Ya nyapa duluan nggak apa-apa, jangan Pak diem-diem. Dalam satu rumah diem-diem tuh nggak enak ya Bu ya. Pernah ada begitu Ibu pernah? Pernah? Berapa kali? Gitu. Terus gimana lagi Tad? Doa. Doanya gimana Tad? Gak yang aneh-aneh, gak yang susah-susah. Robana weh. Oh robana deui Tad. Robana diulang-ulang. Robana itu kan apa sih artinya Pak? Tuhan kami, atina engkau beri kami fid dunya hasanah, kebaikan Sekarang saya lagi diem-dieman sama istri, mudah-mudahan dijadikan satu kebaikan. Akhirnya istri sadar, suami juga sadar. Gitu.
Jadi sekarang masih tegang Pak, lagi nungguin saya terus. Ya, kalau lagi tegang manggil saya, kalau lagi seneng nggak inget saya, anehnya begitu. Tapi ya Ustadz mas sabar ya Bu ya. Iya, ya harus begitu. Ya, guru yang baik memperhatikan santrinya. Jadi tidak selesai ngasih materi beres bubar, nggak gitu. Perhatikan santrinya, ada perubahan akhlak tidak gitu. Rasulullah dulu begitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Nyambung Bapak Ibu. Jadi ringkas ceritanya, kesibukan apapun, kesibukan siapapun, karena yang dipanggil emak, ketika sampai melalaikan Allah, siap-siap kapan-kapan akan terjadi malapetaka. Gimana kalau sudah terjadi? Belajar setuju dengan ketetapan Allah, karena tidak akan terjadi kalau kita tidak yang berbuat, kalau kita tidak berbuat. Karena balasan Allah itu tepat sasaran, tidak pernah salah sasaran gitu. Balasan Allah selalu tepat. Berarti terima, belajar setuju, banyakin doa. Terus banyakin doa. Jangan pernah minta pindah dari suasana yang Allah tetapkan. Saya sering bilang ya, munzalan mubarakah. Saat ini adalah yang berkah. Bapak, Mas sekarang lagi bertengkar dengan istri, itu hal yang berkah. Mudah-mudahan dengan bertengkarnya ini menjadikan satu hidayah turun, sehingga saling menghormati kembali lagi. Makanya istri yang terbaik adalah istri yang bersandar kepada suami. Ya Bu ya, Ibu sering nyandar ke suami. Keberatan nggak suaminya? Bersandar yang dimaksud itu bisa taat. Orang itu kalau bisa taat kalau merasa butuh. Ibu butuh suami, ya itu disandari terus gitu. Ya, artinya ketergantungan ya Bu ya, tapi jangan melebihi Allah. Itu yang terbaik. Seseorang akan taat ketika banyak diberi, Pak. Orang kalau banyak diberi taat. Ya. Allah banyak memberi, kenapa kita susah taat? Nah, harusnya kalau normal orang yang banyak diberi pasti taat, ya. Kayak karyawan sama bos, ya. Karyawan merasa diberi, sehingga suruh lembur mau nggak? Mau, itu, ya. Nah, itu mudah-mudahan kita seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika malapetaka itu menimpa diri kita, belajar cocok. Caranya banyak berdoa, jangan mengeluh. Kemarin mengeluh kepada siapapun tidak boleh. Masih ingat materi kemarin? Mengeluh itu tidak boleh kepada siapapun. Ke orang tidak boleh, termasuk ke Allah. Ke Allah pun tidak boleh. Kita belajar tegar gitu kan, bahwa masalah yang terjadi adalah akibat perbuatan kita sendiri. Maka tangani dengan doa. Hanya doa yang mampu, lupa enggak? Hanya doa yang mampu merubah rencananya Allah. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah isya kan Pak? Ya. Mudah-mudahan manfaat. Kita doa dulu. Ya, insya Allah kita ketemu lagi bulan depan ya Pak ya. Insya Allah. Alhamdulillah Pak bisa ketemu ya. Kalau minggu depan saya izin. Alhamdulillah nih Pak Haji tepat ya WA-nya. Saya malah menduga pekan depan. Ya. Kita doa dulu Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka
dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.